sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini, yaitu bisa berkumpul walaupun via Zoom ya. Baik, sambil kita ada yang join ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Muhammad Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salah satunya kenikmatan yang terbesar adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang mungkin kita sering lupakan adalah nikmat bisa talabul ilmi, ya, bisa menuntut ilmu atau bisa menimba ilmu walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta KHS pada malam hari ini. Ada yang belum bisa ya? Sebentar. Terdengar suaranya? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Ustadz. Oh iya, terdengar tadi. Ya Mbak ya. Mohon maaf, ini memang sambil ada yang masuk, saya host plus operator juga ya. Mohon maaf. Sambil menunggu Ustadz kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abi Syakira. Panggil saja dengan sebenarnya namanya Novi Yonatan Lesmana, panggilannya Abi Syakira. Sebut aja Abi Syakira ya, biar lebih kenal. Sebelumnya sudah tahu tema hari ini itu apa? Tema pengajian KHS pada malam hari ini adalah pingin negur istri tapi nggak ingin ada perang. Memang perlu kita mengetahui bagaimana untuk memperlakukan ataupun untuk menasihati istri, baik bagi seorang istri ataupun seorang suami penting. Sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu ya sebelum Ustadznya masuk ya, Ustadz Wan Januarnya. Sebentar. Ini dari mana saja ya? Coba ada yang bisa itu dulu. Ya. Ada yang dari luar Bogor? Ada. Ada. Ustaz. Di mana, Mbak? Dari mana? Saya Cilegon yang Fuji Hastuti. Oh, Mbak Puji dari Cilegon ya. Provinsi Banten. Provinsi Banten, masih Sunda berarti ya? Enggak, bahasa Jawa. Oh, beda lagi ya? Iya. Oh, iya. Ada lagi selain Cirebon ya? Perbatasan berarti itu ya? Maaf, Cilegon. Oh, Cilegon ya. Ada lagi yang selain Cilegon? Di luar Bogor? Saya jauh banget, Sad. Oh iya, di mana? Bapak Saiful Rahim?
Dari mana? Bekasi. Bekasi, Masya Dari Cowok Allah. Mas tadi. Oh iya iya. Kayaknya suaranya familiar ini, familiar ini ya. Kayaknya sahabat saya ini. Apa masih di jalan Ustaz? Videonya Iya, belum iya. bisa di on kan, lagi di jalan Ustaz. Ya, hati-hati ya. Kita sambil menunggu Ustadznya masuk ya. Tadi sudah saya hubungin, sudah tahu insya Allah jadwalnya. Ada lagi yang dari luar Bogor? Ada yang dari Sumatera? Atau ada yang dari Bogor? Oke, dari Bogor ya. Bogor Barat. Bogor Barat. Sebentar ya, sambil menghubungi lagi ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Iwan masuk nih. Baik, alhamdulillah guru kita sudah masuk. Oh, ada yang dari Lombok ya. Bapak Raihan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Cukup dekat ya. Cukup dekat. Kalau dari Zoom terasa dekat. Kayaknya sudah masuk ya Ustadz Iwan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ini guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Baik, untuk keberkahan ya, kita awali acara kajian malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah karena narasumber itu ya, Ustadz Iwan pada malam hari ini sudah bergabung bersama kita di sini. Tapi sebelum acara masuk, Ustadz, ada yang tahu tema malam hari ini apa? Silakan bisa dibuka dulu mic-nya. Atau via chat lah boleh. Ingin menegur istri tapi tidak ingin perang. Oh, ternyata yang jawab seorang istri. Baik, Mbak berkesempatan dapat hadiah, Mbak. Dapat hadiah makan di rumah masing-masing, Mbak. Subhanallah ya, Mbak. Jangan lupa baca doa dulu ya, Mbak ya. Kalau makan nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru kita, Ustadz Iwan Januar, untuk membuka acara ini. Tafadhol, Ustadz. Jadi nggak bisa semua. Yang dipakai-pakai deh ini kalau nganggur. Jadi nggak bisa dipakai sama ayah hari ini. Baik. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis. Ya, kita sambil menunggu dulu ya.
Ustadz kita. Tadi ada yang dari Lombok ya? Ada yang dari Lombok, ada yang dari mana lagi nih? Yang di luar Bogor coba. Nah, sudah tersambung lagi dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada gangguan dulu ya. Ada gangguan di audio Iya saya. Ustadz. Maaf. Ya, tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah di malam hari ini. Allah masih melimpahkan kita nikmat bisa bermuajahah, bertatap muka di forum ini, dan mudah-mudahan menjadi satu forum yang bisa memberikan kita banyak manfaat, memberikan hikmah, memberikan juga pengetahuan, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita barokah di malam hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki istiqomah ada di dalam barisan umat beliau untuk melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa insya Allah pada kesempatan ini kita ingin membahas yaitu tentang bagaimana suami istri ini ada kewajiban untuk saling mengingatkan, tapi juga barangkali ada kekhawatiran ya di sebagian orang, sebagian pasangan, kalau sekiranya nanti ternyata peringatan itu atau teguran itu ternyata bisa berujung kepada konflik antara suami dengan istri. Ya memang tidak jarang terjadi suami istri ini, baik itu suami ataupun istri ingin mengingatkan pasangan, tapi ternyata responnya lain dari pasangan. Sehingga kemudian acap kali terjadi konflik, terjadi kemudian keributan antara suami dengan istri. Bisa jadi suaminya yang marah, diingatkan oleh istri, bisa jadi juga istrinya yang juga marah ketika diingatkan oleh suami. Jadi peluang untuk marah dua-duanya ya sama-sama ada. Baik suami maupun istri sama-sama bisa menjadi orang yang bersalah dalam kehidupan rumah tangga. Perlu kita ingat bahwa kita itu menikah dengan manusia ya, bukan dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersalah. Kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengingatkan bahwa malaikat itu la ya'sudallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang atas apa yang sudah Allah perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Jadi kalau kita berharap bahwa pasangan itu tidak pernah salah, ya nggak mungkin. Sama seperti kita juga tidak mungkin selalu benar. Peluang-peluang untuk salah itu selalu besar. Makanya kata ulama, al-insanu mahalun nisyan wal khata'. Manusia tempatnya lupa, juga tempatnya salah. Ini harus diingat ya. Jadi kita ini menikah dengan manusia ya, bukan dengan malaikat. Apalagi dengan malaikat Israel ya, bukan itu ya. Kita menikah dengan manusia yang bisa salah. Kan kadang-kadang ada satu bayangan ya dari entah dari pihak suami ataupun istri,
wah saya nggak nyangka loh, ternyata suami saya ini, aduh ya saya pikir orangnya baik, alim, ternyata aduh ya, ada aja yang jadi ribut. Atau juga sebaliknya, suaminya juga begitu. Saya kira nih yang saya nikah ini, ukti ini baik begitu kan, nurut. Ternyata kalau disuruh suka entar-entar, suka nanti-nanti. Nah, itu adalah fenomena pernikahan. Suami dengan istri itu sama-sama ada potensi melakukan kesalahan. Tadi ya, ulama sudah katakan al-insanu mahlun nisyan wal khata'. Manusia tempatnya lupa, juga tempatnya salah. Sehingga peluang untuk salah itu selalu besar di antara suami dengan istri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya sebetulnya kita bersyukur karena Islam sudah memberikan tuntunan yang benar, tuntunan yang sesuai dalam hubungan suami dengan istri. Mohon maaf ya. Jadi bukan hanya tuntunan akad nikah, bukan cuma tuntunan mencari jodoh, tapi juga tuntunan ketika ada yang namanya sengketa antara suami dengan istri. Termasuk tuntunan bagaimana suami ini mesti meluruskan kesalahan dari pihak istri. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, khususnya kepada teman-teman yang ikhwan ya, karena malam ini temanya kan ingin menegur istri tapi takut perang begitu ya. Jadi makanya di sini posisi aktifnya itu laki-laki, suami. Saya nggak tahu di sini berapa orang laki-laki pesertanya ya. Dari berapa? 13 orang ya? 11 orang? Ya. Yang hadir ini, yang laki-lakinya berapa orang ini? Ya. 15 orang. Kebanyakan istri malah Ustaz. Kebanyakan ibu-ibu ya, kebanyakan misalnya ya. Ya, ini juga satu problem juga. Kalau kajian rumah tangga itu yang rajin ikut malah ibu-ibu. Yang rajin ikut malah nisanya ya, bukan laki-lakinya. Padahal sebagaimana mohon maaf ya. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, coba bayangkan kalau pemimpinnya ini nggak mau belajar, pemimpinnya nggak mau mencari ilmu kan repot. Nah, makanya disinilah pentingnya sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan dua-duanya sama-sama kemudian hadir di dalam acara-acara kajian. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jangan sampai kemudian setelah nikah kita bingung, ada persoalan. Walaupun bukan berarti kalau sudah pernah ngaji kemudian masalah itu akan langsung tuntas. Enggak juga. Tapi seenggak-enggaknya kalau kita sudah pernah ngaji, sudah pernah membahas, kita tahu, oh ini harusnya demikian, harusnya begitu. Sehingga kemudian urusan antara suami dengan istri itu bisa lebih mudah diselesaikan karena sudah punya user manualnya, punya buku pegangannya, sudah tahu apa yang mesti dilakukan antara suami dengan istri. Ya mudah-mudahan nanti yang ikhwan nih bisa ikut. Saya juga ngisi satu kelas juga ya yang dibuat oleh kawan saya. Kelas ini khusus untuk para suami laki-laki. Jadi kalau yang ibu-ibunya sudah ratusan pesertanya. Yang isi ada kawan saya seorang ustazah begitu ya. Nah, yang kelas suami ini yang ikut cuma 30-an ya sampai ya 40 kurang begitu. Sementara ibu-ibu sudah 200-an. Nah, jadi kelas suami ini dibuka atas permintaan para istri. Luar biasa memang. Iya, jadi para istri bilang sama ininya, ustazahnya, Ustazah tolong dong dibuat kelas buat suami kita nih biar ikut begitu kan. Akhirnya dibuka. Animonya ya cuma 30-an, 40 kurang. Sementara kalau ibu-ibu, para istri, para umahat, yang ikut itu sampai 200-an. Sampai dibikin berapa batch ya, bikin berapa sesi begitu ya. Nah ini satu tantangan ya buat para laki-laki bagaimana bisa mau meluangkan waktu dan yang paling penting menundukkan ego untuk bisa ikut dalam kelas-kelas kajian. Untuk bisa ikut di dalam kelas-kelas dan juga majelis-majelis yang memberikan panduan untuk para suami. Ya nanti khawatirnya nyesalnya belakangan begitu ya. Coba dulu waktu belum nikah ikut kajian begitu ya. Saya termasuk yang nyesal juga karena waktu pas saya bujangan itu nggak ada kelas-kelas seperti ini. Jadi namanya kelas-kelas kajian buat suami itu nggak ada itu. Kajian rumah tangga itu jarang sekali ya.
Yang ada paling kajiannya ya kajian-kajian seputar berbakti pada orang tua gitu ya, tapi tentang rumah tangga ini masih jarang. Itu tahun 90-an. Kalau sekarang tahun 2000-an, subhanallah, saya perhatikan kaji kelas-kelas pernikahan itu sangat banyak betul. Oke ya, kita sekarang fokus nih kalau gitu kepada bagaimana menasihati istri supaya nggak perang. Cuman ini pelaku aktifnya suaminya malah nggak ada ya. Cuman saya berdua dengan Kang Betul. Nopi ini ya. Baik ya. Ada Tapi gini deh, 4 ada orang lagi ada. ada Ada. laki-laki ya. Tapi nggak ada suaranya nih laki-laki ya. Saiful, Kang Ahmad, Ahmad Riko ya, ada yang lagi di jalan, Ibrahim, ada yang mendengar nyimak. Kang Wahyu ya. Rasid. Nah, Kang siapa Acep lagi? ada nih. Abdul Kang Rosid. Acep, Abdul Oh. Rasid. Kang Wahyu, Kang Ahmad, Kang Said Baik ya. Ibrahim. Guru saya ini. Baik ya. Kang Acep, Abdul Rasid. Baik, jadi pertama begini. Buat para laki-laki, sebelum kita bicara tentang bagaimana memberikan tausiah pada istri, kepada laki-laki, Nabi SAW, maaf ya, ini saya sebetulnya agak kurang fit, tapi mudah-mudahan ini bisa kuat sampai nanti ya, sampai sahur Masya mudah-mudahan. Allah. Amin ya Allah, semoga disembuhkan Ya. Tad. Amin. Sebelum kita mulai laki-laki memberikan nasihat pada istri, Nabi SAW sudah mengingatkan 2 hal. Tentang apa? Tentang sifat wanita. Nah, jadi namanya orang ingin memberikan tausiah harus tahu dong karakter objeknya, karakter mad'unya begitu ya. Ibarat kata kita mau jualan nih, kita mau jualan atau kita mau ceramah, kan lihat dulu ini siapa nih mad'unya, siapa mustami'nya, siapa audiensnya begitu. Apalagi kalau sifatnya langsung berhadapan ya, wajhun ila wajhin, face to face begitu. Ya harus tahu nih karakter istri kita itu seperti apa. Yang saya maksud karakter perempuan secara umum, bukan karakter satu persatu ya, nah, tapi secara umum. Secara umum ada beberapa sifat yang diingatkan Nabi SAW kepada kaum laki-laki tentang sifat wanita. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan innal mar'ata khuliqat min dila'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bagaimana sih tulang rusuk itu? Bengkok. Ya. Jadi buat para muslimah, buat para akhwat, ini yang bicara Nabi ya. Saya hanya menyampaikan yang Nabi sampaikan bahwa perempuan itu punya sifat apa? Seperti tulang rusuk. Bengkok. Dan tulang rusuknya sebagian ulama menyebutkan tulang rusuk bagian atas. Jadi yang paling bengkok begitu ya. Tapi juga paling dekat ke hati. Artinya kalau sudah rumah tangga, suami itu insya Allah akan ingat sama istri begitu. Tapi diingatkan oleh Nabi kepada laki-laki, hai laki-laki, ingat perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Naomi udah baca nih. Maksud tulang rusuk bengkok itu apa? Yang dimaksud dengan tulang rusuk bengkok itu bahwa perempuan ini punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan yang sangat besar dibandingkan dengan laki-laki. Ini bukan bicara tentang diskriminasi ya, tapi bicara tentang dalil. Di antara yang menguatkan itu apa? Kalau kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah, bagaimana ketika syaitan, iblis ya, ini pimpinannya syaitan, ketika iblis ini dia ingin memperdaya Adam alaihissalam supaya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kan begitu ya dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah itu supaya Nabi Adam alaihissalam ya, wa qaul ya Adam uskun anta wa zukal jannah wa kula minar ragadan haitsu syi'tuma. Dan dikatakan pada Adam, ya Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga, ya, dan silakan kau makan sesukamu. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Tapi jangan kamu dekati pohon itu. Ya, yang bisa menjadikan kamu sebagai golongan yang merugi. Tapi bagaimana kemudian? Ternyata kemudian iblis bisa menggelincirkan Adam dengan Hawa. Siapa yang pertama kali digelincirkan iblis? Adam atau Hawa? Hawa. Ya ini ya, jadi buat para muslimah, buat para ummahat harus ngerti bahwasanya peluang wanita melakukan kesalahan itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi iblis ini gagal memperdaya Adam, lalu kemudian iblis mendekati Hawa, dan Hawa membujuk Adam sehingga keduanya jatuh di dalam kesalahan. Begitu. Nah, jadi di situ awalnya.
bagaimana Hawa ini kemudian bisa membujuk Adam alaihissalam. Jadi buat para ikhwan, para suami, para bapak, dan juga para muslimah tentunya, harus paham bahwa wanita itu khuliqat min dila'in, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok di sini. Nah, kalau kita pegang tulang rusuk nih, ini bengkok. Artinya kecenderungan perempuan untuk melakukan kesalahan itu ya sangat besar dibandingkan dengan laki-laki. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, sehingga maaf ya, yang pertama sehingga kemudian siapapun yang sudah menikah maka harus sadar dan paham tentang sifat dari perempuan ini. Yang tadi tulang rusuk yang bengkok. Sehingga harus siap untuk meluruskan istri kalau berbuat salah. Tapi diingatkan juga oleh Nabi SAW, kalau kita sebagai laki-laki meluruskan istri yang salah itu dengan cara yang keras dan kasar ya, na'udzubillah, itu akan mematahkannya. Artinya istri nggak terima. Kalau misalnya dia ditegur dengan cara yang keras, maka akan mematahkan dia. Sehingga bukannya lurus, malah kemudian dia akan patah arang. Dia akan kemudian bisa jadi muncul perpecahan, konflik, ya ribut segala macam, bahkan bukan tidak mungkin tadi ya bisa terjadi perceraian. Jadi yang pertama bahwa hati-hati buat para suami, para ikhwan fillah Allah muliakan, bahwa wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga peluang salahnya itu besar. Lalu yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan itu seperti kaca, ya, irfaq bil qawarid. Nabi SAW berpesan kepada salah seorang sahabat Anjasyah, mengatakan, ya Anjasyah, wahai Anjasyah, irfaq bil qawarid. Lembutlah kamu, berlaku lembutlah kepada kaca. Yang dimaksud dengan kaca ini siapa? Perempuan. Nabi SAW mengumpamakan perempuan itu seperti kaca. Jadi kaca itu bagaimana? Kaca itu kalau udaranya dingin, itu mudah berembun. Gitu ya. Kalau kotor, mudah kelihatan. Kelihatan begitu. Kalau kaca itu kotor, kena cahaya kelihatan, wah udah kotor kacanya ini. Nggak bening lagi. Jadi mudah sekali kelihatan. Nah, kalau kita melihat kaca yang kotor, kita kan harus membersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, lama-lama makin kotor, makin berdebu. Namun, membersihkannya bagaimana? Seperti pesan Nabi, irfaq bil qawarid. Lemah lembutlah. Dia dengan cara yang lembut. Karena istri seperti kaca. Kalau kaca itu digosok keras, pecah. Kalaupun nggak pecah, baret. Ada goresannya. Nah, goresan itu nanti berbekas itu. Nah, wanita ini punya tabiat, dia itu menyimpan memori, termasuk menyimpan luka hati, menyimpan dendam. Dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki ribut, ya, itu mungkin nanti seminggu, 2 minggu, sebulan selesai. Ya. Tapi kalau perempuan ini dia, hatinya disakiti, dilukai, itu dia nyimpan terus. Ada tabiat kaca kan begitu. Kalau digosok terlalu keras, itu goresannya kelihatan. Kalau lebih keras lagi, pecah begitu. Sehingga seringkali wanita Baret itu, ya kalau kata orang Ciapus bilang baret begitu ya. Bukan tepi baret tapi ya. Baret merah begitu. Iya. Nah, jadi makanya ya kalau istri itu sedang bertengkar dengan suami, itu nanti tuh dia, itu semakin terpancing emosinya itu. Marahnya tuh muncul nanti begitu. Kenapa? Karena tadi dia tuh seperti kaca. Nah, ini 2 sifat yang para suami harus paham bahwasanya begitulah muslim, begitulah perempuan. Bukan muslimah doang ya, perempuan. Begitulah perempuan. 1, tulang rusuk yang bengkok. 2, dia adalah seperti kaca. Jadi Nabi sudah memberikan petunjuk nih, memberikan user manual. Ketika nanti teman-teman menikah, berumah tangga, atau yang sudah punya istri apalagi ya, itu paham, ternyata memang perempuan itu 1 dan 2 punya sifat seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham, maka kita bisa kemudian mencari cara yang tepat untuk meluruskan istri kalau salah. Jangan dibiarkan. Karena kata Nabi, kalau dibiarkan dia salah, makin bengkok gitu. Ya tabiat manusia ya. Nah, apalagi wanita di sini Nabi katakan, kalau dia bengkok dibiarkan, makin bengkok terus begitu. Nah, begitu pula seorang wanita, istri, kalau dia berbuat salah, dibiarkan, maka kalau kata orang Ciapus bilang tuman begitu ya. Jadi akan menjadi kebiasaan. Menjadi habit, menjadi bi'ah. Mantan begitu. Ciapus juga Ustadz dulu. Iya, gitu Mantan kira-kira. Ciapus ya. Ya. Jadi memang kalau yang namanya
siapapun manusia, terutama di sini adalah wanita, kalau dia berbuat salah dibiarkan itu nanti terus itu akan semakin bengkok, dan menjadi sebuah bi'ah, kebiasaan atau habit. Kita sering lihat kan makanya ya, kalau orang dia biasa nggak sholat, ya udah lama-lama nggak sholat itu jadi kebiasaan dia. Nah, perempuan juga sama ya, apalagi perempuan yang tadi kata Nabi terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Dia merasa tidak merasa bersalah, bahkan dia merasa nyaman dengan melakukan perbuatan salah. Tabiat umum manusia begitu, terutama para perempuan. Nah, para hadirin, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di sini kita ada kewajiban untuk memahami rumah tangga itu. Nah, ternyata dalam perjalanan rumah tangga itu nggak selamanya mulus, selalu ada kemudian penyimpangan-penyimpangan. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri. Suami juga, ya, tapi karena malah topiknya istri, tentang istri ini. Kalau kita buka dalam Quran surat An-Nisa 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji, ya. Wadribuhunna wa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Ya, innallaha kana 'aliman kabira. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para muslimah, para istri yang kamu khawatirkan nusyuznya. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu membangkang dalam urusan rumah tangga. Jadi ada istilah namanya nusyuz. Ya, teman-teman silakan nanti para muslimah buka dalam Quran surat 4 ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para istri yang kamu khawatirkan nusyuz, pembangkangannya dalam rumah tangga. Hati-hati ya buat para muslimah, jangan kemudian terbiasa membangkang pada suami. Sekalipun misalnya ya suami itu mungkin dalam hal tertentu dia punya kelemahan. Misalnya leadership-nya nggak kuat begitu ya, kalah sama istri. Kan ada juga sih rumah tangga itu yang istri itu leadership-nya lebih kuat. Lebih memimpin daripada laki-laki. Nah, kalau sudah rumah tangga, para muslimah harus ingat suami adalah imam. Wajib ditaati, wajib diikuti. Baginda Nabi menyebutkan, lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin, seandainya aku diperintahkan menyuruh orang bersujud satu dengan yang lain, lamartumul mar'ah, aku akan perintahkan ya wanita liyasjuda li zaujiha, untuk sujud pada suaminya, karena ada fadilah yang Allah berikan pada suami. Ini satu hadis yang demikian agung, demikian luhur, yang mengingatkan para istri, para muslimah, kalau sudah rumah tangga, harus taat pada suami. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, bersujud pada suami. Seandainya ada perintah saling bersujud, yang pertama aku perintahkan sujud, istri pada suami. Ini gak gampang loh, buat para muslimah, apalagi yang ketika sekolah, ketika kuliah itu terbiasa organisasi, kuat pengaruhnya, begitu ya. Begitu rumah tangga, gimana? Berat banget. Betul. Biasa mimpin orang, ya begitu nikah, harus nurut sama suami gitu kan. Wah, ini perlu perjuangan ini. Ya, perlu suatu usaha untuk kemudian bisa ikhlas kalau diperintah oleh suami. Bisa kemudian nurut kalau suami itu memberikan arahan. Nggak gampang ini. Itulah sebabnya ketika ada utusan dari para muslimah menghadap Nabi SAW, yang dia bertanya, ya Rasulullah, ya tanya dia, kami ini kaum perempuan terhalang oleh tembok rumah kami. Sementara laki-laki bisa berjihad, bisa berhaji seperti itu. Nah, Nabi kemudian mengatakan, pulanglah kepada kaummu dan beritahukan pada mereka bahwa amalan seorang perempuan yang taat pada suaminya, itu ada beberapa lafaz riwayat beda-beda lafaznya. Itu kalau ada intinya bahwa kalau seorang perempuan dia taat pada suaminya, bergaul dengan baik, selalu berusaha sepakat, kata Nabi, maka itu setara dengan apa yang diamalkan oleh laki-laki. Nah, itu ya. Jadi buat para muslimah ternyata dengan taat di rumah tangga pada suaminya, berusaha sepakat, itu bisa mendapatkan pahala setara dengan pahalanya laki-laki ketika berhaji, berumrah, dan berjihad fisabilillah. Masya Allah. Baik ya. Nah, Allah ingatkan bahwa ada para istri yang kalian khawatirkan nusyuz.
kalian khawatirkan mereka ini membangkang. Wallati tahafuna nusuzahunna. Dan para istri yang kamu khawatir nusyuz. Jadi membangkang kepada suami dalam urusan rumah tangga. Misalnya apa? Suami menyuruh dia untuk tinggal di rumah, dia malah kabur. Malah pergi. Ya mungkin bukan kabur sih ya. Mungkin jalan-jalan kali begitu ya. Jadi suaminya pergi ke kantor, istrinya juga pergi juga begitu. Dan nggak bilang sama suami, nggak minta izin. Atau istrinya udah ada di restoran mana, kafe mana, begitu ya. Sama rombongan-rombongan ibu-ibu juga. Ya, saya termasuk yang sering mengingatkan para muslimah, hati-hati memilih komunitas. Hati-hati memilih teman-teman bergaul. Karena ada juga komunitas ibu-ibu itu senangnya jalan-jalan. Ini sebelum PPKM ya. Kalau setelah PPKM sih nanti jalan-jalan nongkrong disemprot sama mobil pemadam kebakaran nanti begitu. Pakai water cannon ya. Iya, jadi ada memang komunitas yang seperti itu. Makan di mana, di kafe mana, rumah makan mana. Seragamnya juga baju seragam semua, ungu begitu ya. Begitu. Ya, hukum jalan-jalan boleh, itu halal, mubah ya. Jadi ibu-ibu mau jalan-jalan, mubah saja. Mau pakai seragam juga boleh aja, yang penting udah lunas aja seragamnya begitu ya. Nah itu. Tapi kalau kemudian keluar tidak meminta izin pada suami, ini jadi masalah. Ini namanya ini termasuk kategori nusyuz. Membangkang pada suami itu keluar tanpa minta izin. Nah, hati-hati ya. Buat para ibu-ibu, para muslimah ini hati-hati nih. Ada namanya nusyuz itu. Contohnya apa di antaranya? Keluar rumah tanpa izin. Gitu. Apalagi misalnya, maaf ya, diajak hubungan suami istri menolak begitu. Dia mau. Ini nusyuz. Atau diminta suami untuk mengerjakan apa nggak mau juga seperti itu. Ini nusyuz. Hati-hati. Ini ada perintah khusus dari Allah kepada para suami ketika istri nusyuz, membangkang dalam urusan rumah tangga. Nah, nanti buka dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah sebutkan wallati takhafuna nusuzahunna ya fa'idhuhunna wajurhunna fil madoji wadribuhunna. Ada 3 tahapan para istri sama para suami menghadapi istri yang nusyuz. Yang pertama, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Mengapa? Karena ini merupakan perbuatan mungkar. Sementara setiap muslim dan muslimah ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan. Harus diberikan kemudian nasihat, diberikan arahan oleh suami di situ. Karena kalau membiarkan istri dalam kemungkaran, melakukan nusyuz, suami juga berdosa. Karena membiarkan adanya perbuatan mungkar. Nusyuz itu salah satu bentuk kemungkaran. Sementara Nabi sudah berpesan, ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Jadi Nabi mengingatkan bahwa siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup maka dengan lisannya, kalau nggak sanggup dengan hatinya. Ya tapi masa sih sama istri nggak bisa dengan lisan begitu ya? Masa takut sama istri ngomong lisan begitu ya? Saya mah diam aja Pak dengan hati Pak. Wah ya nggak bisa lah. Nah, Anda kan suami. Nah ini juga peringatan buat para suami. Suami harus menegakkan qawam. Tadi dalam Quran surat An-Nisa 34 bagian awal Allah ingatkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kalau suami mendiamkan, membiarkan istri, maka sifat qawamnya hilang. Karena di antara bentuk qawam itu apa? Mendidik istri. Jadi sebagai mu'addib, mendidik istri kalau berbuat salah. Kalau ada istri berbuat salah, nusyuz, dibiarkan. Suami juga dosa, bahkan dosanya lebih berat daripada istri di sini. Karena dia telah mengabaikan kewajibannya sebagai qawam. Ya pendidik, ya penguasa, dan juga yang memimpin. Perempuan itu terabaikan, nggak melaksanakan fungsi qawam di situ. Istrinya sering bentak-bentak suaminya diam aja begitu ya. Cara gawe merentat. Nggak tahu sabar, nggak tahu sieun, begitu nggak takut begitu ya. Nggak kerja kali. Ya mungkin suami dalam kondisi sedang tidak ada keuangan. Tapi itu bukan sebab begitu ya. Bukan sebab. Jadi suami tidak memberikan nafkah karena sedang ada kesusahan, bukan menjadi alasan istri boleh membangkang pada suami. Gitu. Jadi harus diingat oleh para muslimah,
Ketika suami sedang tidak ada nafkah karena kesulitan ekonomi sekarang zaman pandemi kayak begini ya, bukan berarti kemudian istri nggak wajib taat. Karena taat pada suami itu bukan hanya semata-mata karena nafkah. Tapi karena apa? Karena memang Allah memerintahkan para istri untuk taat pada suami di situ. Ketika ada suami membiarkan istri membangkang, suami juga berdosa. Ya, saya mah sabar aja Pak lah. Karena saya cinta sama istri. Duh, saya nggak tega Pak negur istri Pak. Takut nanti dia marah, kalau marah kan jadi hilang cantiknya begitu. Ah, itu salah itu. Salah ya. Harus ditegur. Jadi buat para bapak, buat para laki-laki di sini ya, insya Allah dia harus ada keberanian mengingatkan istri. Oh, sini insya Allah ada Ustaz Abdul Rashid sini, Masya Allah ya. Ustaz Muhammad Rashid ya. Acep ini ya, Masya Allah. Itu pasti Acep, semua nama berani untuk menegur istri ya. Jangankan istri sendiri, istri orang juga tegur sama beliau mau begitu. Waniannya. Jadi begitu. Ya, jadi buat para laki-laki, para Siap. suami, ini ayatnya nih. Ini ayatnya harus dipahami. Wallati takhafuna nusuzahuna fa'idhuhunna. Nusyuz itu membangkang pada suami dalam urusan rumah tangga. Nah, buat para istri, para muslimah, ingat ini salah satu bentuk kemungkaran. Suami minta tolong dibuatkan makanan, istri nggak mau, ini membangkang, nusyuz. Dan kalau kita lihat dalam fikih, para fuqaha mengatakan kalau seorang istri dia sudah melakukan tindakan nusyuz, maka telah hilang hak nafkahnya. Jadi kalau ada istri dia nusyuz pada suami, pergi dari rumah tanpa izin, gak mau melayani kebutuhan biologi suami diantaranya, maka hak nafkahnya gugur. Suami berhak memutus nafkah dia. Suami berhak tidak memberikan nafkah pada istri yang nusyuz. Itu sampai demikian. Hati-hati, karena merupakan dosa. Ada seorang wanita mendatangi Nabi, dia menceritakan tentang suaminya. Kemudian Nabi balik bertanya, kaifa manti? Bagaimana kedudukan engkau di hadapan suamimu? Nabi balik bertanya, fa innaka jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surgamu dan nerakamu itu. Jadi seorang suami itu dia bisa menjadi gerbang ke surga dari untuk istrinya, bisa gerbang ke neraka untuk istri. Kalau seorang istri dia taat, ya, setia, kemudian juga berbakti pada suami, tidak nusyuz, hanya gerbang surga. Tapi kalau membangkang, membantah, terus sepanjang pernikahan sampai meninggal, nauzubillah, gerbang neraka. Oke ya. Nah sekarang dari sisi laki-laki bagaimana? Kalau istri sudah membangkang, membantah, maka pertama apa kata Allah? Pertama, fa'idhuhunna, berikan nasihat, mau'izoh, berikan nasihat, mau'izoh itu. Berikan nasihat. Baik nasihat itu isinya motivasi ataupun teguran. Ini kewajiban. Waduh, nanti Pak kan bisa ribut sama istri. Loh, kita memberikan nasihat pada seseorang, itu jangan memandang, jangan memperhatikan apakah istri akan nerima atau tidak. Yang penting sampaikan dulu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang ahsan, cara yang baik. Jangan menjatuhkan kehormatannya, jangan juga mencaci maki dia, hukumnya haram. Jadi mau'izoh bil hasanah. Pengajaran yang baik kepada istri. Sampaikan. Di sini para suami nggak mesti jadi ustadz ya, nggak mesti jadi khotib. Kan bisa dengan ngobrol, ingatkan istri. Kalau istri misalnya suatu ketika kok suami pulang di rumah nggak ada, tanyakan itu. Mana aja Umi? Kok nggak ada? Ayah pulang? Oh, Abi pulang? Iya, tadi ke minimarket dulu, lupa beli apa? Beli obat nyamuk. Buat siapa? Kan buat Abi. Wah, mau racun suaminya. Jadi harus kemudian minta izin. Tegur, ingatkan. Diingatkan. Ini ada mau'izoh, ada kewajiban memberikan mau'izoh hasanah. Nasihat yang baik pada istri. Jangan memperhatikan istri marah atau enggak. Pernah pas saya kasih nasihat dia marah. Nasihatnya terus begitu. Tambah nasihatnya. Loh kok kamu nasihatnya marah? Ingat loh, aku ini suamimu punya hak untuk menegur dan mengingatkan. Dan hati-hati istri yang menolak ditegur, menolak nasihat, hati-hati. Dosa besar ini. Ingatkan begitu. Ini dengan cara yang ahsan juga. Jangan mencaci maki. Asal kamu perempuan apa, misalkan begitu tuh nggak boleh. Mencaci maki istri. Jadi ketika memberikan mau'izoh itu, mau'izoh yang hasanah, yang baik.
Satu, bisa motivasi, kedua bisa peringatan. Gitu ya. Jadi supaya nggak perang, supaya nggak ribut, maka gunakan cara-cara yang ahsan. Pilih kata-kata yang baik ketika menegur istri. Jangan menjatuhkan kehormatannya di hadapan anak-anak, di hadapan orang lain. Sering ada anak-anak nih, suami kesel sama istri, langsung istri tegur dengan keras. Anak-anak melihat, ini menjatuhkan wibawa istri. Menjatuhkan kehormatan istri. Jangan di situ. Tapi kalau kita memberikan nasihat, tausiah jangan di hadapan anak-anak, apalagi orang lain. Ngobrol berdua, duduk, sampaikan. Supaya nggak perang di situ. Ya, dan jangan dengan kata-kata yang kemudian menyinggung, ya menghancurkan kehormatan dia. Juga jangan. Nah, aku tuh nggak menyangka setelah kita menikah, kelakuan kamu nih busuk. Nah, itu jangan begitu. Itu cuma ada di sinetron Indonesia. Kayak begitu ya. Di FTV biasanya. Jadi gitu buat para ikhwan, para suami yang pertama ini. Berikan nasihat. Dan nasihat ini tadi ya dengan kata-kata yang ahsan. Cara yang baik pula. Jangan juga menasihati istri di media sosial. Ya. Karena semua orang tahu nanti itu. Jangan. Kalau perlu DM aja deh. Iya, dibikin status ya. DM aja Pak. Saya nggak bisa DM Pak. Kenapa? Saya nggak di-follow soalnya begitu sama istri. Kasihan ya. Dia unfriend sama istri, dia unfollow sama istri. Waduh, kasihan banget. Kasihan banget begitu ya. Gitu. Ini yang pertama. Pertama, yang paling awal adalah mau izoh, berikan nasihat. Gak mempan, apa kata Allah kemudian? Wahjuruhunna fil madauji. Tinggalkan, mahjur. Jadi hijrah, tinggalkan istri. Tapi bukan di luar rumah, fil madauji, ranjang. Pisah ranjang dengan istri. Haram hukumnya hijrah dari istri di luar rumah tuh nggak boleh. Ya udah kalau gitu, kalau kamu nggak nurut sama aku, kata suami, kamu pulang aja sana. Nah jangan itu kalau sebutan pulang rumah orang tua bisa mana kidanya untuk cerai. Hati-hati jangan. Iya. Kalau kamu nggak mau dengar juga kata Abi, pulang kamu ke alam baka. Ngasakan begitu. Nah itu hati-hati juga itu ya. Jadi pulang ke alam baka. Itu ngancam mau dibunuh itu mah ya. Begitu. Jadi kalaupun harus hijrah dari istri, itu bisa ranjang. Masih di rumah yang sama tapi bisa ranjang. Udah, kalau kamu kan nurut sama Abi, sama aku sebagai suami, malam ini kita bisa ranjang. Kamu tidur aja di ruang tamu, aku di kamar, begitu. Wah, begitu ya. Enak banget. Jadi bisa ranjang. Iya, jangan suaminya tidur di ruang tamu gitu kan. Yang salah kan istri begitu ya. Suami harus menunjukkan wibawa. Menunjukkan yang namanya izzah sebagai seorang suami. Sudah tahu yang salah istrinya. Kok yang dihukum kayaknya suaminya? Malah suami tidur teras begitu ya. Istri di kamar. Itu keliru itu. Istri yang dihukum. Ya kamu tidur di sofa sana. Kita belum punya sofa, belum beli. Udah di lantai begitu. Di dapur. Di dapur di mana? Di open begitu ya. Pagi-pagi matang biji lembu begitu. Jadi Baik, apa namanya? Ini ada Terus satu lagi ya. lumayan banyak. Ya, satu lagi. Kalau nggak bisa juga, yang ketiga ini yang berat. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Wadribuhunna. Ada kebolehan memukul istri. Waduh. Ini bukan KDRT ya. Ini merupakan perintah Allah. Nasihat baik-baik yang mempan, pisarannya nggak mempan. Yang ketiga, wadribuhunna. Ada kebolehan suami memukul istri. Kebolehan, bukan harus ya. Bukan harus, tapi kebolehan. Memukul, bukan memukuli gitu ya. Memukul istri. Kalau memukuli mah begini, begitu ya. Nah, ketika memukul istri pun ada adab-adabnya. Apa itu? Satu, tidak boleh memukul wajah. Haram memukul wajah. Jadi nggak boleh istri salah. Oh, jadi kamu gitu. Nggak terus sama Abi, ya udah. Dilayangkanlah uppercut gitu ya. Atau hook atau jab begitu ya. Dipiting kayak atlet UFC begitu. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi nggak boleh memukul pada wajah. Kedua, tidak boleh memukul dengan alat yang bisa melukai. Dan nggak boleh juga memukul bagian yang bisa membuat cedera istri. Nah, itu nggak boleh. Ada adab-adab yang memukul juga ya. Nah ini kalau sudah nggak mempan, maka ketiga ada kebolehan suami untuk memukul istri. Nah, yang penting bahwasanya
Ketika memukul ini memang sudah jelas ini kesalahannya terbukti. Ada kesalahan, nasihat yang mempan, misalnya nggak mempan, ada kemudian memukul. Lalu setelah itu bagaimana? Nasihati lagi. Nah, terakhir Allah firmankan, fa in ata'nakum fala tabgu alaihi nasabila. Kalau mereka sudah taat kepadamu, maka jangan kamu cari-cari kesalahan mereka. Kalau sudah taat, sudah nurut, sudah taubat, udah tutup kasus, selesai. Jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Udah ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan yang tersembunyi japri ke saya, kita akan bertanya dulu ke Mbak Kina yang mau bertanya tadi ya. Silakan bisa via chat atau langsung berbicara boleh. Nah, kata sudah ada. Ini Ummu Syafafa. Kalau Mbak Kina gimana? Sambil ditulis ya Mbak Kina ya. Ntar ada pertanyaan yang masuk nih, Tar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz mau bertanya. Bagaimana jika suami dalam kondisi lemah finansial dan kehidupan rumah tangga ditanggung istri yang bekerja lantas menjadikan suami minder ketika istri salah jadi sungkan untuk menegur, dan bagaimana cara seorang suami tetap memiliki marwah di depan istri yang lebih unggul soal pendapatannya. Mohon penjelasannya. Jadi tipikal istri yang mendominasi dari bidang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesalahan sejak awal. Sejak awal suami sudah minder dulu. Ketika menikah suami sudah kemudian malah merunduk begitu di depan istri gara-gara melihat istri secara finansial lebih tinggi daripada suami. Itu bukan menjadi sebab kepemimpinan. Jadi tingginya nafkah atau kecilnya nafkah bukan menjadi alasan kepemimpinan. Kepemimpinan laki-laki itu memang dua penentunya. Satu, karena memang tadi kalau kita buka dalam Quran surat An-Nisa 34, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua sebab laki-laki itu jadi pemimpin. Satu, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena Allah telah mengunggulkan, memberikan fadilah sebagian dengan yang lain. Yang kedua, karena harta yang dinafkahkan pada istrinya. Dua sebabnya. Nah, ketika salah satu ini gugur, bukan gugur ya, sedang tidak ada, yaitu suami nggak punya nafkah, tetap yang pertama harus tetap ada. Allah telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin, dia perempuan. Maka seorang suami jangan kemudian menjadi merunduk, takut sama istri hanya gara-gara secara finansial istri lebih tinggi pendapatannya. Itu bukan menjadi alasan hilangnya kepemimpinan. Dan berdosa ketika seorang suami dia menghilangkan kepemimpinannya. Begitu ya. Nah, maka kesalahan dari awal seperti itu. Lalu sekarang bagaimana? Nah, sekarang adalah rebut kembali kepemimpinan itu. Tunjukkan marwah antum sebagai suami. Dengan cara apa gitu kan? Jangan mau diatur istri. Ya. Tapi ingatkan istri gitu kan, kalau ingin mengatur harus minta persetujuan suami begitu. Ingatkan bahwasanya ini sekarang ini sedang dalam kondisi sedang ekonomi tidak sehat. Ya. Suami sedang tidak punya penghasilan, tapi ingat bahwa ini ujian dari Allah di mana istri harus tetap setia, tetap taat pada suami sekalipun dalam keadaan susah. Berikan nasihat baik-baik pada istri. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Masya Allah ya. Penjelasannya cukup panjang dan lebar. Baik, persilakan untuk yang lainnya. Atau mau ada tanggapan lagi dari yang menanya? Cukup kali ya. Atau dari bapak-bapak nih. Ini ada Kang Saipul Rohim. Ya, Kak Saipul nih.
Mungkin ada yang mau dipertanyakan, spesialis remaja ini ya. Atau sudah pada paham semua? Ya, saya kasih kesempatan kurang lebih 2 menit untuk bertanya. Nah, ini mungkin dari saya dulu, Tad. Bagaimana ya ketika kita berkeluarga, misalnya menikah dengan istri yang mu'alaf, berarti posisi istri tersebut pemahaman Islamnya belum sempurna mungkin ya. Jadi bukan hanya posisi dia sebagai istri solihah itu seperti apa gitu ya, dia pengen mengetahuinya, tapi posisi dia sebagai hamba, misalnya sholat, mengaji dan sebagainya juga masih belum kelar gitu. Jadi kemungkinan untuk jadi seorang istri yang solihah itu cukup berat, karena beliau istri tersebut adalah baru hijrah. Ini bagaimana memberikan pemahaman kepada istri yang ibaratnya terlalu jauh tertinggal lah Ya. untuk menjadi istri yang solihah gitu, Tad. Ya. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, tidak ada kata terlambat. Nah, karena yang bertanya ini sudah memilih menikah dengan seorang mu'alaf ya, maka kewajiban ini harus dilaksanakan, yaitu mendidik dan membina istri yang mu'alaf ini. Jadi ketika menikah dengan seorang mu'alaf, ya harus paham dengan segala konsekuensinya, dengan segala kemudian kewajibannya. Maka bimbing istri ya, nasihati, didik seperti itu. Pertama kuatkan akidahnya dulu, ini yang paling pokok, kuatkan akidahnya agar dia mantap di dalam keislaman dan keimanan. Yang pertama itu kuatkan akidah. Kalau akidah sudah mantap, kemudian baru kemudian kita ajarkan yang lainnya, adab-adab Islami, dan berikutnya tentang pengetahuan Islam, fikih sholat, fikih saum, ya, fikih zakat, fikih busana muslimah, itu diantaranya yang wajib disampaikan pada istri. Jadi paling pertama kuatkan dulu akidahnya. Kan tidak sedikit ya orang itu kan hijrah karena dorongan emosional ya, bukan karena berpikir dengan jernih. Nah maka tugas suami adalah membimbing istri yang mualaf ini agar kemudian dia bisa berpikir jernih dan menerima Islam secara penuh keyakinan, bukan karena emosional. Ini kewajibannya ya. Jadi itu, insya Allah bisa jadi si salihah, bimbing oleh suami, tuntun, dan berikan juga kemudian pemahaman. Inilah konsekuensi yang harus dijalankan seorang suami. Begitu, Kang Nafi barangkali. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Cara memukulnya seperti apa yang dicontohkan tadi, Tad? Tadi kan boleh dipukul. Bisa digambarkan nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya nggak bisa menggambarkan ya, karena bukan tukang gambar nih. Jadi memukulnya tadi ya, nggak boleh pada wajah. Ini jelas. Nggak boleh pada wajah. Termasuk kalau kita mukul anak pun nggak boleh mukul wajah anak. Kalau jadi guru pun nggak boleh menampar wajah murid, nggak boleh. Wah, itu banyak guru-guru juga belum paham tuh tentang adab-adab menghukum istri ya, gitu. Menghukum murid maksud saya ya. Jadi banyak guru kan kalau marah tampar muridnya, itu nggak boleh sebetulnya, hukumnya haram. Memukul wajah itu hukumnya haram. Yang kedua, tidak boleh memukul pada bagian yang berbahaya, leher, ya, jantung, ya, sebelah kiri kan, itu nggak boleh. Tidak boleh juga menggunakan alat yang bisa membuat cedera, ini nggak boleh juga. Lalu pukul gimana? Ya pukullah pada bagian pahanya, misalnya begitu kan, panggulnya, kan itu bisa, itu aman kalau pukul pada bagian itu. Insya Allah ya, karena secara umum paha dan panggul itu dia lebih kuat. Jadi pukul, dan memukulnya pun bukan dengan pukulan menyakiti, tapi pukul untuk mendidik, untuk mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bukan dengan pukulan yang sifatnya ingin kayak orang tawuran, bukan gitu ya. Jadi nurut nggak sama Abi gitu kan, sampai tangannya begini, itu nggak boleh, ya. Hukumnya haram. Begitu. Jadi nggak boleh dengan
seperti demikian. Nih memukul juga boleh dengan tangan tuh terangkat begini. Jadi pukulnya ya di samping begitu. Pukul lah, panggul istri misalnya atau kakinya ya. Itu secara umum nggak melukai gitu. Ya beda kalau gini kan, wow, ngancem itu kan. Nah, seperti itu. Demikian ya, Kang Novi, itu jawabannya. Ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana bila seorang istri lebih paham dalam beragama dan menasehati suami tapi yang tidak mau menerima nasihatnya? Iya. Alhamdulillah kalau ada seorang istri yang sudah paham agama, nah kewajiban itu juga sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sobri. Sampaikan pada suami. Juga dengan cara mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Jangan menjatuhkan kehormatan suami, jangan juga menyerang dengan kata-kata yang keras, yang kritikan, yang tajam pada suami. Tapi dengan bahasa-bahasa yang menggugah. Bahasa-bahasa mengingatkan suami, seperti itu. Misalnya suami sholatnya masih suka malas-malasan, ingatkan gitu kan. Sampaikan di dong sholat yang rajin kan, Umi tuh ingin sama-sama Abi kumpul di surga. Itu dengan bahasa-bahasa motivasi. Gitu, dong Bi sholat. Biar anak-anak juga ada mencontoh. Biar anak-anak kemudian juga rajin sholat kan, lihat abinya sholat. Itu dengan bahasa-bahasa yang motivasi. Bukan dengan bahasa yang sifatnya menjatuhkan, menyerang. Abi ini ngaku muslim tapi nggak sholat. Dasar Islam KTP. Dasar munafik. Wah, itu bahasa-bahasa yang menjatuhkan Perang, begitu. Iya. Itu. Abi sholat dong. Abi pilih mana? Abi sholat atau disolatkan? Nah, itu juga mengancam seperti itu. Ya. Jangan juga ya. Kalau Abi nggak sholat, Umi akan cari laki-laki lain. Nah, juga jangan begitu ya. Hukumnya haram. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang memotivasi dan mengingatkan. Bukan dengan bahasa menjatuhkan. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Ada yang mau bertanya nih dari Kak Saiful Rahim. Mangga. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz izin bertanya, tadi materinya sangat luar biasa ya, motivasi buat teman-teman para suami ya, termasuk saya masih muda kan, masih belajar Ustaz ya. Jadi ingin mendapatkan ilmu yang sangat berharga gitu. Ini Kang Saiful Rahim udah jadi suami belum ini? Udah Pak, Ustaz, udah Ustaz. Oh, udah. Oh, gitu. Punya berapa anaknya? Anaknya insya Allah mau 3 Ustaz. Oh, gitu. Saya pikir belum laku. Sadis. Kalau belum laku di ini aja, off sale begitu. Masya Allah. Mangga. Silakan. Ya Ustaz, izin bertanya ya. Mungkin ada beberapa suami, ya nggak termasuk saya ya kali ya. Ada beberapa saking cintanya sama seorang istri itu dia sambil mengatakan ke istrinya, udah kamu diam aja, urusan nyuci, masak dan cari nafkah biar aku aja. Kamu urus anak, didik anak, kasih ilmu anak. Gitu. Nah, di satu sisi ada beberapa juga yang merasakan mungkin kok seakan-akan harga diri seorang suami turun ketika dia mengurusi semua isi yang ada di rumahnya gitu Ustaz. Nah, seperti itu. Yang saya tanyakan apakah diperbolehkan emang atau sangat boleh Ustaz seperti itu Ustaz? Baik. Jadi ini maksudnya yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga suaminya gitu ya. Nyuci gitu, ngepel. Saking sayangnya gitu Ustaz mungkin ya. Iya. Dek, kamu jangan nyuci, nanti tangan kamu kasar. Ayah ingin atau abang tuh ingin tangan itu tetap halus sutra. Jadi bisa menyentuh abang dengan tangan yang halus. Gitu ya. Adek juga jangan masak, nanti kecipratan minyak. Muka adek nanti menjadi rusak. Nah, lebaynya begitu. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, boleh saja seorang suami itu mengizinkan istrinya tidak usah mengerjakan urusan rumah tangga supaya istrinya fokus mengurus anak begitu ya. Seperti itu. Lalu siapa yang mengerjakannya?
ya bisa mempekerjakan seorang khadimah, seorang asisten rumah tangga, begitu ya, untuk membantu. Tapi gimana, apa kan harus dibayar, udah bang saya aja gitu kan, ya kan suaminya kan harus kerja begitu ya, masa suaminya nggak kerja di rumah gitu kan, ya masa bilang sama istrinya, udah deh Umi nggak usah masak, nggak usah nyuci, biar nanti Abi aja yang masak dan nyuci, kan Abi harus kerja, ya Abi nyapu, ngepel, nyuci, Umi yang bayar gaji Abi sebagai pembantu rumah tangga. Itu salah, itu kayak begitu ya. Jadi apa namanya, kalau memang demikian ya kerjakan seorang khadimah, asisten rumah tangga yang nanti masak, nyuci, ngepel. Ya kalau mungkin makanan mungkin lebih gampang lah, karena sekarang dapurnya kan banyak di mana-mana ya, gitu ya. Ada Iya, restoran betul. Padang, Simpang Raya, gitu kan, Trio Permai, Sederhana, Lembah Anai, begitu ya. Yang serba 10.000 juga ada. Yang serba 10.000 juga ada, begitu ya, di Padang gitu ya. Atau di warung Tegal ya, banyak. Tapi kan urusan yang lain, misalkan kayak nyapu, ngepel, itu ya kan istri juga, itu merupakan salah satu pekerjaan istri. Tapi kalau suaminya mengizinkan nggak ada masalah. Yang penting nanti kemudian ada yang membantu istri dalam itu, misalkan mempekerjakan seorang khodimah begitu ya. Nah kalau semuanya dikerjakan suami, nah ini persoalan baru ini. Ya karena suami kan harus bekerja luar rumah cari nafkah begitu ya. Jadi suami itu sebagaimana Nabi SAW bekerja membantu istrinya itu sekedar meringankan tugas istri, bukan meng-take over, mengambil alih semua pekerjaan istri. Dari mulai masak air ya, mencuci, nyetrika, jemur gitu kan, ngepel, nyapu, belanja ke pasar. Istrinya di rumah cuma ngurus anak doang. Ya ini suami yang megang, yang nggak demikian adanya. Karena memang di antara kewajiban istri itu adalah memasak ya untuk suami, untuk keluarga, menyapu atau merawat rumah seperti itu. Boleh saja itu delegasikan kepada pembantu rumah tangga. Begitu Kang Semprofi, ini jawabannya ya. Insyaallah. Sedikit tambahan sedikit lagi. Mungkin ada beberapa tadi ya yang suami yang mengadopsi kisahnya Umar gitu, yang dimana ketika Umar dimarahin sama istri dia diam gitu Ustaz. Nah ini perlu diklarifikasi sama Ustaz nih, bagaimana seharusnya gitu Ustaz. Iya, Umar tuh diam ya ketika istrinya sedang katakanlah ya komplain ya, sedang kesal, itu menunjukkan tanda sayangnya Umar kepada istrinya. Bahwa istri itu ya kadangkala kita harus dengarkan keluhannya. Kita dengarkan ceritanya, kita dengarkan masukannya, kita dengarkan amarahnya. Ya kita dengarkan aja. Jadi nggak kemudian istri sedang katakan marah, ngedumel, kita balas dengan marah, nggak juga. Kita dengarkan juga, karena istri kita itu kan juga yang membantu kita di rumah, ya bersahabat dengan kita, merawat anak-anak kita. Ya mungkin dia letih lelah, kadang-kadang kita harus dengarkan omongannya atau juga mungkin omelannya. Itu nggak menunjukkan Umar takut pada istri, tapi itu bentuk kasih sayang kepada istrinya dengan cara apa? Mendengarkan istrinya untuk berbicara begitu. Karena perempuan itu kan, apalagi perempuan itu makhluk yang senang berbicara, senang ngobrol. Nah kalau suaminya ini nggak mau mendengarkan omongan omongan istrinya maaf, nanti istrinya mau ngomong sama siapa? Masa istrinya cari laki-laki lain untuk mendengarkan? Kan auzubillah begitu ya. Bahaya. Jadi makanya kalau istri sedang cerita, sedang ngomel, dengarkan aja. Nggak usah ditanggapi dengan tadi marah lagi, nggak. Dengarkan aja, simak baik-baik. Insya Allah itu kebaikan untuk bersama. Demikian jawabannya. Ya, syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, kita kasih kesempatan lagi kepada peserta yang lain. Kebetulan yang jadi objeknya ini adalah istri ya. Mungkin Kang Ahmad Riko. Saya sih percaya di sini pasti dalam keluarga ada sedikit masalah gitu ya. Tapi bukan berarti untuk curhat, bukan.
Bagusnya memang laki-laki ya ini. Supaya pada ngerti. Kita akan lihat dulu nih ya. Pertanyaan yang kita sampai jam 9:30 ya maksimal. Jadi ada kesempatan 20 menit lagi. Saya kasih kesempatan kurang lebih 5 menit lah untuk pertanyaan. Sambil berpikir dulu gitu ya. Sebenarnya mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung japri ke saya, nggak di apa namanya di umum tapi private. Itu ada yang raise hand Kang Novi itu? Kenapa? Ada yang raise hand? Oh iya ada. Iya, mohon maaf nih. Silakan Mbak Fuji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ustaz mau tanya, bagaimana cara memberitahu laki-laki yang kalau marah sukanya memukul? Ini bukan beneran, hanya kalau ada kasus seperti itu, bagaimana? Mungkin sudah merasa tidak bisa dengan kata-kata, lalu memilih dengan cara memukul. Tapi bukan memukul yang lembut, tapi memukul yang seperti yang disebutkan Ustaz, uppercut, jab, seperti itu. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum afwan ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fuji juga semua sahabat yang lain, kita sebagai laki-laki diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menghormati dan menjaga kaum perempuan. Seorang ulama mengatakan al-mar'atu ardun yajibu ayusona. Perempuan itu adalah perhiasan yang wajib dijaga oleh kaum laki-laki. Nabi SAW mengatakan, ya akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqon. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling mulia akhlaknya. Wa khiyarukum hiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kamu itu yang paling baik pada istrinya. Ini perintah nih dari Nabi SAW untuk bersikap baik pada istri. Nabi juga SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu cirinya adalah yang sesama muslim selamat dari gangguan tangan dan juga lidahnya, itu lidah dan tangannya, seperti itu. Nah, buat para laki-laki, buat para suami, jangan menjadi sosok yang sumbu pendek, gampang meledak, gampang marah, dan kalau sudah marah menggunakan kekerasan, pukul, hajar, nauzubillah, jangan. Kalau ada seorang perempuan yang diperlakukan seperti ini terus-menerus, ingatkan pada suami. Nah, bahwasanya ini tindakan yang merupakan dosa, kemungkaran seperti itu. Mudah-mudahan suami bisa paham. Yang kedua, minta tolong kepada siapa? Kepada keluarga. Misalnya ada ayahnya suami, ada pamannya suami, ada kakak kandungnya suami, yang mereka ini orang-orang yang dengarkan, minta untuk membantu memberikan nasihat pada suami yang melakukan tindakan kekerasan seperti ini. Ya, itu ya. Yang ketiga, banyak berdoa. Minta pada Allah agar Allah beri penyelesaian atas kasus ini. Kalau sekiranya sudah membahayakan pukulan-pukulannya, sebetulnya istri bisa mengajukan gugat cerai. Karena khawatir nanti teraniaya dalam kehidupan rumah tangga. Seperti itu ya. Tapi kalau enggak, mudah-mudahan suami bisa balik lagi pada Allah, ketaatan, dan kemudian tadi rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Bantu dengan doa ya. Bantu dengan doa agar suami atau istri bisa mendapat hidayah lalu berubah ke arah yang baik. Insyaallah. Ya, Ustaz, ini kalau agak melebar nggak apa-apa? Ada yang bertanya? Ya. Silakan Kang Novi. Baik. Pertanyaannya adalah ketika sudah ditinggal suami sudah 10 tahun lebih dan kondisinya dia sekarang mau menikah. Nah, kan karena belum ada talak, harus ditalak dulu tadi ya.
ini dia mengajukan ke pengadilan. Cuman lama prosesnya. Sedangkan pihak laki-laki yang mau menikahi wanita tersebut sudah nyebar undangan. Nah, ini bagaimana, Tad? Walaupun katanya ketika nikah ada apa namanya? Psikotalak. Gitu. Ya. Bagaimana? Kurang lebih seperti itulah ini. Panjang lebar soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang muslimah ditinggal suaminya bertahun-tahun, apalagi lama 10 tahun ya, ditinggalkannya. Nah, ini seorang istri bisa mengajukan kemudian gugat cerai ke pengadilan agama. Ya memang butuh waktu ya seperti itu. Butuh waktu tapi harap bersabar agar kemudian status talak ini menjadi jelas. Seperti itu. Nah, makanya kalau ada seorang laki-laki melamar, ya jangan terima dulu, Bu. Ini nggak boleh. Nggak boleh melamar seorang perempuan yang statusnya masih istri orang. Haram lamarannya itu. Ya, nggak boleh. Jika ada seorang perempuan masih statusnya istri orang, walaupun suaminya udah pergi ya, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, seakan begitu ya. Kayak Bang Toyib begitu. Ya nggak boleh. Nggak boleh mengajukan lamaran apalagi sudah menyiapkan pernikahan. Nggak boleh. Tunggu jelas dulu statusnya. Ya, tunggu jelas statusnya dia sudah menjadi janda, bukan statusnya istri orang. Ini jadi makanya nipu muslimah ini selesaikan dulu kasusnya. Supaya selesai, dia sah menjadi seorang yang sudah menggugat talak, diterima, maka kemudian dia bisa menunggu dulu masa iddah. Setelah dikeluarkan surat talak itu, nunggu masa iddah 3 kali suci dari haid. Setelah itu baru kemudian boleh menerima lamaran dan menikah. Ini jangan sampai masih satu isi orang dilamar. Nggak boleh, Kang Novi, itu ya. Nggak boleh. Ya, atau masih masa iddah dilamar, nggak boleh juga. Maka ini tindakan yang patut disayangkan. Kenapa kok belum bisa jadi pasangan suami istri, udah kemudian, belum terpisah dari suaminya, sudah dilamar, diterima, bahkan sudah menyiapkan undangan pernikahan. Keliru itu. Ya, jadi itu batal. Secara hukum syariat batal itu. Lamarannya sampai ke persiapan nikahnya batal. Gitu ya. Demikian. Baik, Tad, ada pertanyaan lagi. Ya, monggo silakan. Bagaimana jika suami menyuruh istri untuk bekerja karena kurang penghasilannya suami? Mohon penjelasannya. Ya. Bekerja itu kewajiban suami ya, bukan kewajiban istri. Sebaiknya atau seharusnya suami yang bekerja mencari tambahan. Gitu ya. Suami kerja cari tambahan. Jangan menyuruh istri bekerja karena bukan kewajiban istri. Kewajiban istri di rumah, mengurus rumah, mendidik anak dan melayani suami itu tugas istri. Kalau istri dipaksa bekerja, bagaimana kewajiban ini terlaksana tidak? Gitu ya. Nah, namun bila sekiranya suami meminta istri bekerja, istri kemudian ridho, ya nggak ada masalah. Yang penting kewajiban rumah tangga tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Begitu ya. Dan niatkan ini sementara saja. Nanti kalau sudah baik ekonomi, kemudian bisa resign untuk memperjuangkan agama Allah. Begitu, Kang Novi jawabannya. Ini kebanyakan memang masalah ekonomi. Mungkin yang lain boleh terkait dengan perlakuan suami orang mungkin ya di tetangga sekitar dan sebagainya. Ini ada 11 menit lagi sebelum kita tutup. Kasih kesempatan 2 menit untuk berpikir. Mangga. Baik, kalau tidak ada, kita kembali lagi kepada Pak Ustadz.
titik Baik. poin pentingnya yang harus diingat setelah acara ini. Baik. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, rumah tangga itu ladang amal soleh dan juga ladang dakwah. Nah, suami, terutama sebagai pemimpin, ada kewajiban mendidik, membimbing istrinya, memberikan nasihat pada istrinya. Jangan berpikir, oh nanti gimana kalau marah, jangan. Pikirkan ini kewajiban dari Allah, tugas kita hanya menyampaikan, gitu ya. Bukan kemudian bukan tugas kita memastikan istri nggak marah, enggak. Pokoknya sampaikan aja, tapi dengan cara yang ahsan, yang baik, agar kemudian istri bisa paham dan kemudian bisa berubah ke yang lebih baik lagi. Dan buat para istri harus ridho, harus ikhlas ketika diberikan nasihat oleh suaminya itu. Begitu ya Kang Novi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Iwan Januar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, semoga menjadikan ladang pahala dan sedekah jariahnya ya, dari segi ilmu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga cepat sembuh. Mungkin Tat bisa langsung dipimpin doa penutup Tat sebelum kita tutup. Kita tutup dengan doa tutup majelis saja ya, insyaallah ya. Oke, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya kepada aku dan Bapak Syukran dari jazakumullah khairan. ada kekurangan dan terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan Januar. Kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.